Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlog. Vlognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia. Ya, ngopi sebentar ya, biar nggak pahit hidupnya. Alhamdulillah. Tak lupa saya ingin menyapa teman-teman TKI yang ada di Semenanjung Malaysia, TKI Johor Bahru, TKI Malaka, TKI Negeri 9, TKI Selangor, TKI Kuala Lumpur, TKI Negeri 9, TKI Pahang, TKI Kelantan, TKI Terengganu, TKI Penang, TKI Sabah, TKI Sarawak, dan juga TKI Kuching. Ini kita sedikit membacain ulasan berita yaitu tentang pemerintah Malaysia ataupun kerajaan Malaysia kini sudah memulangkan kurang lebih 12.000 orang deportasi. Maksudnya kerajaan Malaysia telah mendeportasi sebanyak 12.000 lebih warga negara asing di Malaysia. Di antaranya warga negara asing ini yaitu yang paling banyak itu mendeportasi warga negara Indonesia dan juga warga dari Filipina juga termasuk Myanmar. Video ini dikutip sudah dari bulan April kemarin ya. Ini ulasan berita ini disiarkan dari siaran bernama TV dan juga The Star ya dari Malaysia. Dan kerajaan Malaysia ini sudah memulangkan 12.800 warga negara asing ya, itu dideportasi ya, mulai dari penggunaan dokumen yang tidak sah dan juga yang sudah ditahan ya. Oke lah, daripada berlama-lama, yuk kita tonton videonya sampai selesai ya. Yuk kita ulas, kita sepil beritanya. Yuk tonton. Ya, kita bacain berita dari Detik News. Malaysia pulangkan 12 warga asing mayoritas dari Indonesia dan juga Filipina. Itu disumber dari Detik News teman-teman. Ini berita dari Detik News yaitu tentang kerajaan Malaysia sudah mendeportasi sebanyak 12.000 warga asing yang ada di Malaysia. Yang terpaling banyak itu ada dari Indonesia dan juga Filipina. Ya, ini dari Detik News ya teman-teman. Yuk kita bacain beritanya. Jakarta. Belasan ribu warga asing termasuk banyak warga negara Indonesia dipulang oleh otoritas Malaysia di negara asal mereka. Dilansir kantor berita resmi Malaysia bernama dan The Star Sabtu 1 April 2023 kemarin, Dirjen Departemen Imigrasi Malaysia Ruslin Yusuf mengatakan bahwa sebanyak 12.380 orang warga asing dipulangkan oleh Departemen Imigrasi antara Januari hingga Maret tahun ini. Ruslim mengatakan mereka terdiri dari 9.600 pria dan 2.774 wanita yang mayoritas berasal dari Filipina, Indonesia, dan juga Myanmar. Ini yang paling banyak sekarang di Malaysia ya teman-teman ya. Ada 3 kategori imigran untuk repatriasi orang asing yang telah menyelesaikan masa hukumannya, orang asing yang ditangkap oleh Departemen Imigrasi karena berbagai pelanggaran keimigrasian, dan orang asing yang diserahkan ke departemen ini oleh lembaga penegak hukum lainnya katanya. Sebanyak 11.650 imigran ilegal masih ditahan di 21 depot imigrasi, termasuk 3 pusat penahanan sementara katanya kepada wartawan. Ini sudah masih banyak yang ditahan ya teman-teman, masih 11 ribuan. Ini memang cukup banyak ya. Nah itu ya. Sementara itu dia mengatakan 322.000 imigran gelap dan 27 majikan telah mendaftar untuk ikut program rekalibrasi ulang imigran ilegal 2.0. Nah itulah sedikit berita dari Detik News ya teman-teman. Sudah banyak itu warga negara kita sudah dideportasi dari Malaysia ya jelas ya, dan juga masih sekitar 227.000 itu masih ditahan di Jabatan Immigration Malaysia jelas ya. Yuk kita baca berita lainnya ya. Nah ini ada sekelumit kisah tentang yaitu tahanan di Malaysia diadili atas pembunuhan warga negara Indonesia diduga gegara roti. Nah ini sebenarnya masalah sepele ya. Biasanya nama di tahanan ya kan berebut makanan, berebut masalah sepele, berantem karena masalah sepele itu sudah hal yang lumrah ya. Yuk kita baca beritanya. Seorang tahanan di Malaysia dijerat dakwaan pembunuhan atas kematian seorang tahanan lainnya yang merupakan warga negara Indonesia. Dia dituduh membunuh korban gara-gara roti.
Dilansir di media Malaysia The Star Rabu 29 bulan 3 2023, Muhammad Fahrul Rozi Chahad hanya menganggukkan kepala saat dakwaan pasal 302 KUHP tentang pembunuhan dibacakan di persidangan yang digelar di Air Keroh, Malaka pada Rabu 29 April kemarin. Nah, pengadilan menetapkan tanggal 29 Mei untuk persidangan berikutnya. Ini 29 Mei sekarang ya. Sebelumnya dilaporkan bahwa korban yang berusia 47 tahun ditahan di satu sel di penjara Sungai Udang yang terdengar berasal dari Ledang, Johor ya. Kedua pria itu disebut berkelahi setelah tersangka menuduh korban memakan jatah rotinya saat Muhammad Fahrul sedang sholat. Nah, ini warga negara kita sedang sholat dan rotinya dimakan oleh warga ini ya, yang satu tahanan ya. Korban meninggal pada 24 Februari setelah seminggu dirawat di rumah sakit Malaka. Hasil otopsi menemukan bahwa dia mengalami luka-luka di kepala dan wajah. Dokter yang merawatnya membenarkan bahwa WNI tersebut mengalami pendarahan di kepala, benjolan di kepala bagian kiri serta luka di mata dan telinga kiri. Muhammad Fahrul telah dipenjara sejak 2016 silam ya teman-teman ya. Nah, itulah sedikit ulasan berita yang kita bacakan hari ini teman-teman ya. Semoga video ini menjadi bermanfaat untuk kita semua ya. Yuk kita lanjut untuk video yang berikutnya. Oke lah ya teman-teman ya. Selamat. Itulah sedikit berita dari Bernama TV dan juga The Star dari Malaysia teman-teman ya. Itu sudah sebanyak 12.000 lebih itu warga negara asing sudah dideportasi dari Malaysia ya, dari tahanan ya kan, dan juga dari yang sudah menjalani masa tahanan di penjara. Dan juga tadi ada berita juga itu masalah penguapatan juga ya, bukan pembunuhan tapi penguapatan ataupun meninggalnya warga negara Indonesia itu di Air Keroh, Melaka karena gegara berebut roti. Jelas ya, ini masalah di tahanan juga ya, mungkin ini berantem lah di penjara gitu kan ya. Namanya di penjara ya, kita juga mengerti ya kan bagaimana kelamnya di penjara-penjara itu, walaupun di penjara Indonesia, di penjara Malaysia itu memang seperti itu ya kan, siapa yang kuat siapa yang menang seperti itu ya. Tapi ini walaupun meninggal ini ya, warga negara asing ini yang membunuh warga negara Indonesia ini di Air Keroh Malaka ini sudah ditahan ya, sudah diperiksa oleh maksudnya penegak hukum yang ada di Malaysia ya teman-teman ya. Nah, itulah sedikit dari ulasan berita dari yang saya kutip dari Detik News ya teman-teman ya. Dan juga tentu saya ingin menyapa teman-teman TKI yang ada di Taiwan, TKI Hong Kong, TKI Brunei Darussalam, TKI Singapura, TKI Lebanon, TKI Ukraina, TKI Myanmar, TKI Thailand, TKI Australia, dan juga TKI seluruh dunia lainnya. Sedikit pesan dari saya, tanpa lelah dan tanpa capek saya untuk mengingatkan untuk ikut program rekalibrasi di tahun 2023 ini teman-teman ya. Semoga sedikit dan banyaknya video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya, dimanapun kalian berada, baik di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Singapura, ataupun di negara-negara lainnya, agar lebih mematuhi perundang-undangan negara di mana tempat kita tinggal ya teman-teman ya. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin itu saja sedikit ulasan berita dari kita. Karena sebentar lagi saya mau kerja, mungkin itu saja video dari saya ya teman-teman ya. Kembali dibantu untuk wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.